Anak laki-laki ditangkap karena mencuri kotak tukang sepatu. Namun, momen ini kebetulan dilihat oleh seorang orang kaya yang lewat. Saat tukang sepatu bersiap untuk memukul anak laki-laki, orang kaya dengan cepat bersuara menghentikannya. Kemudian, dia berlari maju untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika tukang sepatu melihat dia berpakaian rapi, dan untuk membeli kotak itu untuk anak laki-laki. Dan tukang sepatu pun akhirnya berhenti dan pergi. Setelah melihat semua orang pergi, anak laki-laki segera mengucapkan terima kasih kepada orang kaya. Dan orang kaya itu, ia juga mendirikan grup sepatu Zou yang terbesar di negara ini. Dirinya yang telah sukses dan terkenal. Kini ia ingin membalas budi orang kaya itu. Jadi, dia terus mencari jejaknya di mana-mana. Suatu hari, anak laki-laki itu mendengar asisten berkata, Direktur perusahaan logistik, Hu Wanjin, selalu ingin mencari cara untuk berkolaborasi dengan mereka. Ketika anak laki-laki itu mendengar bahwa nama perusahaan itu tidak terlalu baik, dia ingin menolak. Namun, saat itu asisten berkata lagi, Hu Wanjin dan orang kaya itu berasal dari desa yang sama. Jadi mungkin mereka saling mengenal. Mendengar itu, anak laki-laki itu setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Dia meminta asisten untuk mencarinya, untuk menanyakan apakah dia mengenal orang kaya itu. Namun yang dia tidak tahu adalah, orang kaya itu sekarang sudah bangkrut, dan menderita penyakit kaki. Suatu hari dia datang ke rumah sakit untuk membayar biaya medis istrinya. Namun, dia diberitahu oleh perawat, saldo di kartu banknya tidak cukup. Pria itu langsung terkejut. Dia menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Karena dia baru saja meminta Yang Zi untuk menjual rumah hari ini. Tidak mungkin langsung marah mendengarnya. Dia memarahi mereka untuk segera mengembalikan uang tersebut. Ibu mereka masih sangat membutuhkan uang untuk berobat. Namun saat itu, anak angkat perempuan justru berkata, uang tidak perlu dibelanjakan untuk orang yang akan mati. Mengobatinya juga sia-sia. Namun, begitu kata-kata itu keluar, keduanya langsung panik. Mereka mulai menuduh pria itu tidak berusaha. Dulu mereka pikir diadopsi olehnya bisa hidup dengan baik. Tidak disangka, baru diadopsi kurang dari setahun. Pria itu sudah bangkrut, mengakibatkan mereka hidup menderita selama 20 tahun. Dia marah hingga hampir mengeluarkan darah. Namun, kedua anak itu tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka langsung berbalik dan pergi. Sementara itu, pria itu langsung mengembalikan istrinya ke ruang perawatan. Tapi sekarang tidak ada uang sama sekali untuk mengobati istri. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa berlari pergi. Mencari orang yang pernah meminjamkan uang kepadanya untuk meminjam uang. Namun setiba di depan pintu, dia mendengar mereka mengejeknya 60 cm. Setelah mendengar itu, pria itu marah hingga meledak. Langsung masuk dan meminta uang kepada mereka. Tanah. Lalu mereka berkata bahwa jika dia mau berlutut dan memohon kepada mereka, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk mengembalikan uang. Pria itu mendengar. Demi menyelamatkan nyawa istrinya, dia langsung berlutut. Namun setelah berlutut, beberapa orang tidak menepati janji. Setelah mengejeknya, mereka pun mengusirnya. Melihat pria itu yang jatuh dalam keadaan menyedihkan, seorang warga desa yang baik hati mengingatkannya. Dia bisa pergi ke kota untuk meminjam uang dari Hu Wanjin, karena sekarang dia telah sukses dalam karirnya. Selain itu, keduanya sebelumnya adalah rekan kerja di pabrik yang sama. Dia pasti akan meminjamkan uang kepada pria itu. Namun, pria itu sangat memahami. Hu Wanjin memiliki kesalahpahaman yang dalam tentang dirinya. Dulu, Hu Wanjin melakukan kesalahan di pabrik dan dipecat dengan tragis. Pria itu dengan baik hati membantunya untuk memohon. Namun, pada akhirnya dia tidak bisa bertahan. Ini juga membuat Hu Wanjin berpikir, pria itu sama sekali tidak ingin membantunya. Persahabatan selama lebih dari 10 tahun antara mereka juga lenyap sejak saat itu. Sekarang ingin meminjam uang dari Hu Wanjin. Dia pasti tidak akan membantunya. Tapi pada saat itu, pria itu menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa kondisi istrinya memburuk. Dia membutuhkan uang untuk membayar biaya agar bisa melakukan operasi. Ketika pria itu berpikir, dia benar-benar harus mencari Hu Wanjin untuk meminjam uang. Teleponnya justru menerima sebuah pesan. Kasih sayang mekar. Yayasan amal perusahaan sepatu Zou akan berlangsung besok malam pukul 8. Di markas besar Zou. Pembukaan yang hangat. Dengan tulus mengundang Anda untuk menghadiri acara ini. Perayaan kasih sayang. Menyampaikan kehangatan. Acara amal. Pemilik perusahaan Zou pasti akan meminjamiku uang. Tan tersebut. Setelah mengetahui bahwa Hu Wanjin ingin berbisnis sama, setelah menjadi teman pria itu, Zhou Yuheng segera memanggil Hu Wanjin untuk bertemu di perusahaan. Setelah menutup telepon, dia menyadari bahwa orang di depan perusahaan sangat mirip dengan dermawannya. Maka dia meminta sekretaris untuk mengambil rekaman CCTV. Di sisi lain, Hu Wanjin masih merasa dendam terhadap ketidakpedulian pria itu padanya di masa lalu. Melihat kedua anak angkat mereka menempatkan uang hasil penjualan rumah pria itu di hadapan Yuheng. Kedua anak durhaka itu setelah mendengar, bahkan sangat bersyukur dan tak disangka, ketiga orang baru saja tiba di bawah.
Hu Wanjin menerima telepon dari Zhou Yuheng. Tak pernah terpikir, setelah mendapatkan jawaban pasti dari Hu Wanjin, kelompok nonton pipi adalah teman bernama Lu ini yang telah menyinggung Zhou Yuheng. Kelompok nonton pipi dan anak angkat perempuan mendengar hal ini, merasa bahwa teman bernama Lu itu pasti adalah Lu Jingchuan. Dia merasa bahwa kelompok nonton pipi yang bernama Lu pasti telah menyinggung banyak orang sebelum bangkrut. Di antara mereka pasti akan menghitung utang lama dengan baik. Sisi lain, ketika pria itu baru saja tiba di bawah gedung perusahaan Zhou Yuheng, dia bertemu dengan Hu Wanjin. Setelah mengetahui bahwa pria itu sangat membutuhkan uang untuk operasi istrinya, Hu Wanjin dengan angkuh melempar beberapa ikat uang ke udara itu. Setelah berkata ketika mengetahui bahwa pria itu sedang dibully, Zhou Yuheng segera naik lift khusus presiden dan bergegas turun. Namun, lift khususnya mengalami kerusakan. Melihat Zhou tidak kunjung muncul, beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada pria itu. Siapa tahu, jika Zhou senang, mereka bisa menandatangani kontrak jangka panjang. Saya segera akan bertemu dengan kontrak dengan Zhou. Mulai